Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianto Kusmandewi, saya dari SMA Negeri 6 Yogyakarta. Debat ini akan saya mulai dalam hitungan mundur dalam 3, 2, 1. Dewan Juri yang saya hormati, kami sebagai tim oposisi tetap tidak melarang pejabat dan pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Mengapa kami tidak melarang hal tersebut, Dewan Juri yang terhormat? Karena kami meyakini bahwa yang pertama, menggunakan influencer lebih menarik minat masyarakat, dan yang kedua, itu akan menambah pengetahuan masyarakat di bidang teknologi. Beralih menjadi sanggahan kami tentang ketidaksetujuan kami terhadap argumen lawan yang mengatakan yang pertama bahwa menggunakan influencer tidak justify atau tidak dapat dibenarkan. Yang kedua, lebih baik menggunakan ahli. Respon kami terhadap argumen yang pertama dari lawan adalah menggunakan influencer bukanlah sesuatu yang salah karena influencer akan lebih menarik minat masyarakat. Jikalaupun memang benar influencer tidak dapat dibenarkan, itu tetap saja salah karena hasilnya ialah sebaliknya. Masyarakat akan cenderung menangkap informasi dengan cara yang lebih kreatif yang dapat dilakukan oleh influencer. Terlebih lagi, Dewan Juri yang terhormat, influencer adalah public figure yang sudah dikenal banyak masyarakat yang tentunya itu akan menambah kepercayaan masyarakat kepada influencer dan pemerintah itu sendiri. Lalu respon kami terhadap argumen yang kedua adalah dengan menggunakan ahli bukan cara yang tepat. Mengapa? Karena ahli akan cenderung monoton dan serius untuk menyampaikan sosialisasi yang tentunya akan membuat masyarakat bosan terhadap sosialisasi yang disampaikan oleh ahli tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Jikalaupun menggunakan ahli adalah cara yang paling tepat, namun jikalau ahli itu salah, itu akan semakin membuat stigma masyarakat buruk terhadap ahli tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Terlebih lagi, Dewan Juri yang terhormat, ahli adalah orang yang dianggap monoton dan terlalu serius oleh masyarakat yang tentunya akan membuat stigma buruk tentang ahli pada masyarakat sendiri. Maka sebagai tim oposisi, kami meyakini bahwa menggunakan influencer adalah cara yang terbaik. Apa yang kami inginkan sebagai tim oposisi, Dewan Juri yang terhormat? Kami sebagai tim oposisi tetap tidak melarang pejabat dan pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya dan tetap bertahan pada pemerintahan menggunakan pengaruh influencer. Oleh karena itu, kami memiliki dua tujuan besar, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan teknologi di era digital. Yang kedua adalah meraih tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya. Ada dua hal yang kami buktikan di sini, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah mengapa kami tidak melarang pejabat dan pemerintah dalam menggunakan pengaruh media sosial seperti influencer dalam kebijakannya. Dan yang kedua adalah bagaimana dengan menetapkan kebijakan ini akan meningkatkan pengetahuan masyarakat di bidang teknologi. Apa mekanisasi kami, Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama adalah memberikan pengajaran kepada influencer yang telah dipercaya oleh pemerintah agar menambah wawasan politik para influencer tersebut. Yang kedua, memastikan semua media sosial tidak menyebarkan hoax provokatif yang dinilai dapat melemahkan pemerintahan. Disclaimer, Dewan Juri yang terhormat, yang pertama, pengajaran yang dilakukan pada beberapa influencer yang telah dipercaya oleh pemerintah agar tidak dianggap bahwa mereka yang sebarkan adalah berita yang salah. Yang kedua, semua media sosial akan kita awasi, tak kecuali penyiaran televisi, penyiaran radio, dan lain-lain. Beralih menjadi argumen kami tentang mengapa kami tidak melarang pejabat dan pemerintah menggunakan pengaruh media sosial atau influencer, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama, menggunakan influencer akan lebih menarik minat masyarakat, dan yang kedua, meningkatkan pengetahuan teknologi di era digital. Izinkan saya mengelaborasi satu persatu, Dewan Juri yang terhormat. Yang pertama adalah menggunakan influencer akan lebih menarik minat digital. Apa yang kami maksud dengan menggunakan influencer akan lebih menarik minat masyarakat, Dewan Juri yang terhormat? Yang pertama, influencer adalah orang yang memiliki followers banyak di sosial media seperti YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Dan apa itu minat? Minat adalah kecenderungan untuk melakukan respon yang lebih dengan cara tertentu di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan tidak melarang kebijakan ini akan lebih menarik minat masyarakat, Dewan Juri yang terhormat? Seperti yang kita ketahui bahwa influencer memiliki cara tersendiri untuk menyampaikan hal-hal yang ingin dia sebarkan. Bisa dibilang bahwa influencer adalah manusia yang dinilai lebih kreatif daripada ahli yang dinilai lebih monoton. Mengapa ini penting, Dewan Juri yang terhormat? Karena dalam praktiknya di Indonesia sendiri, masyarakat cenderung akan memilih konten-konten yang dinilai menarik bagi mereka, Dewan Juri yang terhormat. Maka dengan menggunakan influencer untuk mensosialisasikan kebijakannya akan lebih menarik minat masyarakat yang tentunya jika ini dilakukan secara berkala, itu akan menambah wawasan masyarakat sendiri di bidang-bidang yang telah sosialisasikan, seperti politik dan sebagainya. Lalu skenario terburuk di sisi kami adalah masyarakat yang tertarik menonton akan cenderung ingin menonton lagi dan lagi, yang akhirnya jika itu dilakukan secara berkala akan membawa wawasan masyarakat sendiri di bidang-bidang yang telah kami sosialisasikan, Dewan Juri yang terhormat. Lalu skenario terburuk di sisi kami adalah masyarakat akan cenderung terpaku pada gadget yang menyebabkan kecanduan. Tapi kami memiliki
safety net Dewan Juri Hormat yaitu sosialisasi tidak hanya dilakukan secara online yang tentunya ini tetap menguntungkan sisi kami Dewan Juri yang terhormat. Lalu skenario terburuk di sisi kami adalah lalu skenario terburuk di sisi lawan adalah masyarakat tidak akan mau mendengarkan sosialisasi yang disampaikan oleh ahli karena dianggap monoton dan tidak menarik Dewan Juri yang terhormat. Beralih dari argumen kedua saya yaitu meningkatkan pengetahuan teknologi di era digital. Pada saat ini masih banyak masyarakat yang belum begitu mengerti tentang teknologi. Lalu bagaimana dengan titik mulai kebijakan ini bisa meningkatkan pengetahuan teknologi di masyarakat Dewan Juri yang terhormat? Karena kebijakan ini dinilai cenderung memfokuskan minat masyarakat untuk lebih mempelajari teknologi. Mengapa ini penting Dewan Juri yang terhormat? Karena dengan meningkatkan pemahaman teknologi pada masyarakat kita akan cenderung memberikan pemahaman dunia yang yang lebih luas kepada masyarakatnya. Lalu, skenario terbaik di sisi kami adalah masyarakat mau tidak mau akan dipaksa untuk belajar teknologi yang tentunya itu akan membuat perkembangan teknologi di Indonesia lebih maju dan pesat. Lalu apa skenario terburuk di sisi kami Dewan Juri Hormat? Mungkin sama seperti yang argumen yang telah saya sampaikan tadi bahwa masyarakat akan cenderung kecanduan gadget. Namun itu akan tetap menguntungkan sisi kami karena mengapa? Karena sosialisasi tidak dilakukan secara online saja, namun juga dilakukan oleh cara lain yang tetap menguntungkan sisi kami Dewan Juri Hormat. Lalu skenario terburuk di sisi lawan adalah masyarakat tidak akan mau belajar teknologi yang mengakibatkan negara ini akan tertinggal kemajuan teknologinya dari negara-negara lain yang tentunya itu akan membuat kami tidak bisa menyamai kemajuan teknologi dengan negara lain. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sebagai tim oposisi meyakini bahwa dengan meningkatkan pemahaman teknologi di era digital serta ketertarikan masyarakat yang akan lebih condong ke influencer eksklusif hanya jika kita melakukan kebijakan ini Dewan Juri yang terhormat. Kasus ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.